Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kalian sudah melaksanakan absen? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baiklah. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi kepada kalian yaitu mempelajari periode sastra tahun 1900 sampai 1933. Adapun bagian-bagiannya yaitu bacaan-bacaan liar dan balai pustaka. Apakah kalian tahu pertama kali munculnya bacaan liar? Belum, Bu. Baiklah. Nah, munculnya bacaan liar pada tahun 1914 oleh Rinkesh untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan. Nah, bacaan liar ini dapat dibagi menjadi novel, puisi, artikel, roman, dan buku pemikiran. Nah, tetapi pada waktu itu pemerintah merasa khawatir terhadap bacaan berupa surat kabar dan karya sastra. Pemaparan Razib menjelaskan kalau pemerintah kolonial mulai gencar mengatasi derasnya bacaan yang mulai menyinggung kekuasaan kolonial yang dihasilkan rakyat pribumi atau Tionghoa Peranakan. Nah, selanjutnya ada Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah untuk melakukan pencekalan terhadap novel-novel serta buku-buku yang dicap sebagai bacaan liar. Bacaan liar yang dimaksud adalah buku-buku bacaan yang mempunyai corak realisme sosialis yang diterbitkan bukan oleh Balai Pustaka. Nah, sejak itulah muncul roman-roman Balai Pustaka. Nah, selanjutnya yaitu sajak-sajak Rustam Effendi dan Muhammad Yamin. Apakah kalian sudah mengetahui sajak-sajak Rustam Effendi dan Muhammad Yamin? Belum, Bu. Nah, Muhammad Yamin dan Rustam Effendi terkenal sebagai pembawa puisi berpola soneta dari Belanda asli Italia itu ke Indonesia antara tahun 1920 sampai 1922. Dia banyak menulis lirik. Yamin sendiri banyak menulis soneta, tapi belum dibukukan. Nah, kita lihat inilah contoh sajak Rustam Effendi. Yang terdapat 64 sajak, 11 sajak ditulis dalam bentuk soneta, 53 sajak yang lainnya bentuk beraneka ragam. Contohnya Rina, Malam, Lagu Waktu, Kecil, Kolam, dan Mengeluh Dua. Nah, kalian bisa lihat di pinggir itu salah satu contoh sajak Rustam Effendi, Mengeluh Dua. Apakah kalian telah melihatnya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya sajak dari Muhammad Yamin. Yang pertama, Ken Arok dan Ken Dedes tahun 1934. Yang kedua, Kalau Dewi Tara Sudah Berkata tahun 1932. Dan yang ketiga yaitu Gamelan. Nah, di sudut situ juga ada contoh salah satu sajak dari Muhammad Yamin, Gamelan. Nah, selanjutnya yaitu Balai Pustaka dan Toko serta sajak-sajaknya. Apakah kalian tahu novel Siti Nurbaya? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, Tahu, Bu. novel Siti Nurbaya itu diterbitkan pada tahun 1922 oleh karya Mara Rusli. Nah, selanjutnya yaitu Yasin Habi tahun 1933, Sastra Indonesia dan Perjuangan Bangsa Jakarta, Puspa Suara. Yang ketiga, novel Azab dan Sengsara tahun 1920, karya Merari Siregar. Nah, yang selanjutnya yaitu Yamin Muhammad tahun 1957, Indonesia Tumpah Darahku, Jakarta, NP Nusantara. Yang selanjutnya kumpulan syair nyanyi sunyi tahun 1933, tahun 1937, karya Amir Hamzah. Yang selanjutnya Rosidi Ajib tahun 1976, Iktisar Sejarah Sastra Indonesia, Bandung Bina Cipta. Dan yang terakhir adalah kumpulan cerpen Taman Duduk tahun 1936, karya M. Kalsim. Nah, apakah kalian telah paham apakah yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Materi selanjutnya akan Ibu bahas minggu depan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.